orang-orang Quraisy tidak tahu. Mudzammam yang Muhammad itu, yang tercela tapi terpuji, bukan jadi kaji. Jadi saya mohon bahasa itu dilatih per kata, per kalimat, sehingga nanti duduk perkaranya ilmu itu kelihatan. Jangan sampai terjemah itu mengganti bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Karena apapun hebatnya mutarjim itu tidak akan mewakili kualitas jami' kalamihi subhanahu wa ta'ala, tidak akan mewakili konkretnya ya, atau padatnya mengendikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baca pakai tradisi ulama-ulama dulu, nanti baru tak terjemah pakai bahasa Indonesia. Ini teruskan ngajinya Pak Singzet. Karena kalau saya teruskan itu otoritatif, karena beliau pernah ngaji bangun. Jadi sangat-sangat otoritatif. Saya pernah ngaji bangun khatam, terus pernah ngajar hikamnya khatam, belajarnya khatam berkali-kali. Jadi kayaknya lebih keren di Bang Gus Yusron. Tapi sah disaingi, memang harus disaingi. Haram kalau beliaunya kagum, saya harus main, harus hasut namanya, harus hasut. Ingin mengalahkan Gus Bahar. Meskipun nanti langit rakap, dituruti enggak. Karena jadi perdebatan langit kalau ada orang ngomongnya ini. Tapi itu memang harus itu. La hasada illa husnadan. Kebaikan itu harus dihasuti. Tapi hasud dengan makna ghobtoh. Ghobtoh itu hasud yang baik. Yaitu orang yang hidupnya dihabiskan untuk mengkaji kalam Allah. Kedua orang ketika punya harta juga dihabiskan, didedikasikan untuk perjuangan. La hasada illa husnadan. Jaga. Layak dumu ora dianggap gede, ojo sampai jadi gede. Apa ada apa kesalahan atau dosa indaka menurut siro. Jangan sampai dosa itu kamu anggap besar-besar amat. Agomatan kelawan gede. Sifatnya agomata suddu kang menghalangi apa agomah kain siro, menghalangi anfusidoni saking eleke persangkaan billahi ta'ala lan Allah ta'ala. Fa inna man mongko sak temene wong arufa kang ngerti sapa man robbahu ing pangeran man. Istasghara mongko nganggep cilik sapa man, utawa istasghara mongko dadi cilik, utawa nganggep cilik sapa man fikam dikaroni. Ing dalam sisi lomane Allah nganggep cilik dan baru ing dosane man. Terus nanti kalau ada yang baca beda, ya pokoknya maknanya mirip-mirip seperti itu. Pokoknya baca pokoknya seperti itu. Jadi begini, besar itu ada dua. Ada besar karena memang besar. Kayak bumi itu besar. Mungkin bumi dikatakan besar itu ya dibanding rumah sampean itu bumi itu besar. Tapi nanti kalau dibanding planet Mars, maka bumi akan dikatakan apa? Kecil. Dosa Anda ini besar karena ya memang besar. Berapa orang yang kamu miskinkan gara-gara kamu tipu? Berapa kerugian yang Anda sebabkan karena Anda melakukan dosa, sehingga dosa itu ditiru oleh orang-orang setelah Anda. Karena kamu pertama penemu dosa itu dosa itu akan ada terus. Kayak dosa hoax itu mungkin sampai dapat sunatan sayyatan, sampai nanti orang yang main waktu itu sampai dapat bonus apa? Dosa. Tapi apapun itu dibanding rahmatnya Allah, dibanding fadlilnya Allah, fadlullah, dibanding sifat rahmatnya Allah itu tidak ada artinya. Sehingga besarnya dosa itu tetap nggak banding dengan luasnya rahmatnya Allah, luasnya pengampunan Allah. Sehingga kata yang hikam, kamu jangan pernah melakukan dosa apapun besarnya itu. Kemudian dari dosa besar itu menghalangi kamu merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sampai merasa tidak nyaman, nanti ditakutkan putus asa dari rahmatnya Allah ta'ala. Akhirnya Anda jatuh ke dosa yang lebih besar, yaitu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu banyak ulama yang justru cara menjaga konstitusi keulamaan itu kadang dekat ya tentu dengan niat membina sama orang-orang yang pendosa. Sehingga kita tidak boleh mengatakan syaratnya orang baik itu tidak pernah dosa, itu tidak boleh.
syaratnya sahnya kalimat syahadat itu harus orang nggak pernah dosa tidak boleh. Kita tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah kafir, lama sekali dia kafir, dan beliau tidak sekadar kafir tapi merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Itu kan dosa besar. Kayak Suraqah itu juga pernah ingin bunuh Nabi. Khalid bin Walid malah banyak korbannya dia ketika perang Uhud. Ketika itu dia jadi panglima orang kafir. Semua ini termaafkan dan tobatnya diterima ketika mereka talaffuzu di kalimat syahadat, melafazkan dua kalimat. Pertanyaannya adalah ketika melafazkan kalimat syahadat, mereka itu ya tidak mandi dulu, ya tidak istighfar dulu, ya tidak berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ternyata mereka dapat hidayah. Karena hidayah itu wilayah yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda mentang-mentang khusyuk terus bikin aturan gini. Doa mustajab itu harus dimulai 2 rakaat, istighfar 100 kali, baca kalimat tauhid 100 kali. Itu tidak boleh kalau jadi syarat. Karena kalau doa mustajab syaratnya demikian, itu tidak ada orang kafir yang dapat hidayah. Karena tidak ada muqaddimahnya. Paham ya? Makanya saya jadi ulama agak arogan itu amdan, memang sengaja. Supaya yang khusyuk-khusyuk itu tahu aturan. Karena mereka bikin aturan baru dalam Islam. Nggak boleh, Allah tuh nggak boleh kena syarat. Syarat doa mustajab harus sholat 2 rakaat dulu, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Itu pun harus dapat ijazah dari Gus Yusron. Mana ada seperti itu? Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Allah itu kalau mau mengabulkan, ya mengabulkan saja tanpa syarat. Karena Allah tidak terhalangi oleh aturan apapun, tidak boleh kena undang-undang apapun. Allah berstatus yaf'alu ma yasha. Coba Umar itu pernah nggak minta doa dapat hidayah? Nggak pernah. Tapi beliau dapat hidayah. Khalid bin Walid tidak pernah minta doa hidayah, tapi beliau dapat. Kamu yang tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, kadang membeli tenan, padahal berdoa terus. Nah, kitab hikam itu kitab yang ingin mengembalikan ke konstitusi, supaya orang itu tahu bahwa Allah itu tidak pernah diatur oleh apapun. Nah, soal kita beretika, monggo etika, kita mau doa sholat hajat dulu, istighfar dulu, la ilaha illallah dulu 100 kali. Tapi itu sifatnya etika atau norma. Jangan jadikan syarat. Beda syarat dengan norma itu beda. Beda sekali. Kalau syarat itu kan kalau nggak ada maka maksudnya nggak ada. Tapi kalau etika ya etika saja. Etikanya orang doa itu ya menghadap kiblat, istighfar dulu, merasa dosa dulu, itu hanya etika. Tapi jangan katakan itu syarat mustajab. Kalau kamu katakan syarat berarti Allah terikat oleh syarat itu. Berarti kamu menganggap Allah itu makhluk, zat yang dipaksa oleh aturan yang sama cek. Ya jadi jelas ya. Makanya kita tidak perlu menganggap dosa itu terlalu besar yang sampai kita menganggap dosa itu bisa mengalahkan kehendak Allah untuk menerima tobat kita. Itu bahaya sekali. Berarti kamu menganggap dosa kamu yang besar ini mendikte Allah untuk memaksa Allah tidak memberi tobat sama kamu. Bagaimana mungkin dosa kamu bisa memaksa Allah? Ya kalau kamu ya dosa-dosa saja, neraka masih luas, paham ya? Maksudnya ya dosa aja, neraka masih luas. Tapi jangan sampai kamu menganggap dosa ini mengalahkan rahmatnya Allah. Itu kriminal besar kalau kamu menganggap dosa ini mengalahkan rahmatnya. Makanya di sini disebut layak lumudam wa indaka azamatan tasudduka an husnidzanni billahi ta'ala. Jadi jangan sampai dosa ini kemudian kamu anggap besar, saking besarnya kamu menganggap Allah tidak mungkin mengampuni. Pertama-tama menganggap tidak mungkin mengampuni, lama-lama menganggap tidak bisa mengampuni. Mensifati Allah tidak bisa, ini satu kriminal besar. Bagaimana kamu mengatakan Allah tidak? Coba Khalid bin Walid, berapa orang yang dibantai Khalid bin Walid ketika perang Uhud? Dia panglimanya perang orang kafir. Tapi justru dia tobat setelah peristiwa Uhud. Saya berkali-kali cerita dalam ngaji saya. Setan yang terkenal itu, mungkin ada kenal sekali ya, setan itu pernah nangis. Setan itu takutnya sama Allah ngalang-ngali sampai. Tidak ada orang takut Allah kayak setan. Setan itu masya Allah takutnya sama Allah.
Dia tahu betul kalau Allah itu dijaya, dia pernah di surga, pernah jalan-jalan di neraka, tahu betul dia neraka itu kayak apa. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya di Quran sering diceritakan. Kama tali syaitani istola lil insani falam maka faro qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Setan itu kalau provokasi orang kafir supaya berani perang, bilang bahwa ini jarul lakum. Tapi setelah perang itu terjadi berkecamuk, nakaso ala ajibaidi. Waqala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu. Jadi setan itu sangat takut sama Allah. Anda kalau kamu sekedar takut sama Allah itu masih nggak keren-keren amat karena setan juga takut. Tapi kalau kamu alim itu di Quran nggak pernah ada sifat setan itu alim. Nggak bisa setan baca tikam kayak nggak bisa, nggak bisa. Mungkin nggak punya. Setan itu saking takutnya sama Allah itu tersiksa, saking tersiksanya itu. Singkat cerita dia nomin Nabi Musa, ya Musa anta kalimu wong, kau itu kalimu wong. Orang atau nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tolong sampaikan ke Allah kalau saya ingin tobat. Sebagai rasa empati karena orang ingin tobat itu harus diterima. Akhirnya Nabi Musa itu berkomunikasi dengan Allah. Kalimu wong. Ya Allah, abduka setan itu ingin tobat. Tolong jangan terima karena kelihatan nyesal sekali, ngeluh sekali. Akhirnya sama Allah diterima. Oke, setan saya tobati, tapi dengan syarat dia harus sujud ke kuburan Nabi Adam. Karena dulu dia salahnya tidak sujud sama Nabi. Datang Nabi Musa ke setan. Oke, permintaan kamu diterima, tapi syaratnya harus sujud ke kuburan. Karena Nabi Adam sudah wafat, kuburannya Nabi Adam. Oh, marah setan. Aas juduhu maitan waktu tak as juduhu hayyan. Lo zaman dulu kan orang belum menangis mati. Itu kumat lagi, kawan. Kumat lagi setannya. Artinya sebetulnya setan itu pernah ingin tobat karena setan itu takutnya sama Allah luar biasa. Tapi ketika disuruh tadi mereset ulang karena dosanya dia dulu gak mau sujud, maka tobatnya dia sekarang harus mau sujud. Dan tentu Nabi Adam sudah wafat. Maksudnya secara alam isi ya, alam lahir Nabi Adam sudah wafat. Makanya kata setan asjudu maitan wa qatla asjudu hayyan. Masa zaman hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi setelah mati. Tidak, kalau syarat tobat seperti itu tidak mau. Nah, tapi saya ingin cerita yang ngaji. Jadi tidak boleh apapun soleh Anda, apapun khusyuk Anda, tidak boleh bikin aturan baru dalam Islam. Misalnya kamu mengatakan syarat-syaratnya doa mustajab itu sholat 2 rakaat, istighfar sekian. Kamu tidak boleh kamu katakan itu syarat. Karena kalau kamu katakan syarat berarti Allah terikat oleh syarat itu. Nah, mengatakan Allah terikat itu satu kesalahan besar karena Allah ya faluma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah terserah. Ya bukti paling gampang ini. Banyak orang yang dulu sangat benci Rasulullah, sangat ingin membunuh Rasulullah, malah dikasih tobat. Contohnya gampang ya, Khalid bin Walid, Umar, Suraqah, banyak orang-orang kafir